itu urusan pribadi lah, saya kira nggak ada masalah. Urusan hukum kan lain. Proses hukum terus jalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Suryo, kasus ijazah Jokowi dihentikan, namun proses hukum tetap berjalan. Mari kita simak video berikut. Sebetulnya pekerjaan kami melakukan penelitian terhadap keabsahan dari ijazah Pak Joko Widodo itu sudah selesai dengan kami bukukan hasil penelitian kami bertiga ya pada Jokowi's White Paper ini, dan sudah kami publish ya, publikasi secara umum di tanggal 28 Agustus 2025. Ya, kemudian memang dilanjutkan dengan para ilmuwan yang lain. Ini yang menarik ya. Jadi ternyata para ilmuwan yang lain juga tergugah untuk bersama-sama membersamai kami melengkapi secara lebih komprehensif, dan yang terakhir adalah ilmuwan dari administrasi publik Pak Dr. Bonatwa Silalahi ya. Dan beliau ini melengkapi dari apa yang selama 3 tahun ini kami temukan. Jadi untuk diketahui bahwa saya secara pribadi dan secara independen pula Mas Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipar itu melakukan penelitian tentang keabsahan ijazah Joko Widodo. Saya sendiri mulai dari tahun 2022 ketika pertama kali ya secara resmi artefak atau spesimen dari ijazah Joko Widodo ini dipublish ya oleh institusi resmi UGM. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta. Ini adalah spesimen paling pertama secara official. Dan di sini kita coba kunci ya, ada 2 ciri khas yang membedakan dengan spesimen lain yang keluar berikutnya. Pertama adalah ada lipatan ya, jadi di tengah itu kelihatan ada lipatan. Kemudian yang saya baru-baru ini saja saya buka, walaupun itu sudah saya ketahui sejak lama, yaitu adanya noktah ya, di tengah ya, yang ini adalah bleberan dari tinta yang umurnya sudah lama ya, berbentuk semacam tumpahan kopi ya. Ingat baik-baik itu. Kemudian berikutnya lagi, artefak berikutnya itu muncul 3 tahun kemudian ya, di tanggal 1 April 2025 dikeluarkan oleh kader PSI yang bernama Dian Sandi Utama. Diposting dan dia mengatakan bahwa ini adalah ijazah asli Joko Widodo. Dan ini juga dibenarkan oleh Pak Joko Widodo sendiri dalam salah satu videonya, bahwa ini memang yang diposting oleh Dian Sandi Utama adalah ijazah asli ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa antara apa yang diperlihatkan oleh Pak Dekan Sigit Sunarta dengan apa yang ditunjukkan oleh Dian Sandi Utama ini beda. Ya. Sebenarnya kan poinnya hanya beliau mempersoalkan adanya garis karena lipatan, kedua ada tumpahan cairan kopi. Tapi soal substansi kan nggak ada. Interupsi bukan cairan kopi, jadi tampak seperti ya. Kalau kita lihat kan 2 persoalan itu adalah hanya persoalan yang bisa keseharian ya, ijazah dilipat, tidak dilipat, kena tumpahan apapun itu. Yang penting justru adalah substansinya semua sama. That's the point sebenarnya. Kan untuk melihat sebuah kepalsuan dokumennya ya itu dilihat sama-sama ditandatangani rektor UGM, sama-sama ditandatangani dekan Fakultas Kehutanan, sama-sama namanya Joko Widodo, NIM-nya masih sama, tahun kelulusannya sama. Jadi apa persoalannya gitu? Jadi menurut Abang tidak ada yang berbeda? Hanya gara-gara dia sebuah dokumen pernah dilipat, dan itu fotokopi loh ya, terlipat lalu menjadi sebuah persoalan adanya perbedaan yang substansial. Menurut saya sih itu tidak kuat argumen itu ya, bahwa itu mau dipersoalkan monggo-monggo saya, tapi kalau buat saya justru saya happy dari temuan yang ada, termasuk yang sudah disampaikan oleh Bang Bonatwa, tidak ada perbedaan substansi. Yang jadi persoalan misalnya kan gini, ternyata di KPU 2010 muncul ijazah Pak Jokowi Fakultas Ekonomi, itu baru pasti ada salah satu yang palsu. Tapi kalau hanya persoalan garis dan cairan, buat saya itu bukan persoalan ya, dan semua masyarakat juga menyimpan dokumen kan pasti saja ada beberapa cacat-cacat dalam penggunaan. Oke, silakan. Interupsi ya, karena ini penting, karena saya takut sekali 280 juta rakyat Indonesia akan menjadi salah memahami ya. Nah, oke, Bang Rifai katakan bahwa biasa aja itu ijazah dilipat seperti itu ya. Saya mau tahu ya, apakah ada orang yang punya ijazah asli, ijazahnya dilipat, sehingga ketika difotokopi
muncullah lipatan itu. Saya rasa nggak ada satu orang pun di seluruh muka bumi ini yang punya ijazah mau untuk melipat ijazahnya. Nah, yang paling menarik adalah bahwa pada spesimen yang diposting oleh Dian Sandi ini nggak ada lipatannya loh, nggak ada lipatannya. Ya, artinya fotokopi yang dikeluarkan dan kemudian oleh Bareskrim. Nah, ini yang menarik sekali. Oleh Bareskrim ya pada hari yang sama di tanggal 22 Mei 2025 ya. Mungkin bisa ditayangkan ya. Nah, ini yang di Bareskrim ya. Anda bisa lihat dengan jelas bahwa yang dipostingkan, yang disampaikan oleh Bareskrim Pak Johandani waktu itu di Tipidum itu adalah ijazah yang sama dengan yang dikeluarkan oleh Pak Dekan ya. Sama-sama ada lipatan, sama-sama ada noktah ya, tinta seperti ini sama. Tetapi anehnya pada hari yang sama di slide yang sama juga di pojokan seperti ini ya, Bareskrim juga menampilkan spesimen ijazah yang waktu itu dikatakan ini diserahkan oleh adik ipar dari Pak Joko Widodo yang bernama Pak Anto. Ya, jadi ini tangan yang terlihat ini tangannya Pak Anto ini. Nah, Anda bisa lihat, Anda bisa zoom bahwa ijazah yang diserahkan oleh pihak keluarga Pak Joko Widodo ini sama sekali tidak ada lipatannya. Sama sekali tidak ada lipatan seperti ini. Interupsi ya. Artinya Bareskrim dengan sengaja itu mengeluarkan dua spesimen ijazah yang berbeda. Dan pada spesimen yang ditampilkan oleh Pak Anto ini nggak ada noktah dari bleberan tinta, ini nggak ada. Jadi ini dua ijazah yang berbeda. Yang ada garis itu bukan ijazah ya, tapi fotokopinya. Tadi udah dijelaskan oleh Dr. Tifa. Nah, saya perlu jelaskan ya. Ada apa sih dengan fotokopi yang bergaris itu? Jadi begini, UGM itu hanya menerbitkan 1 kali ijazah bagi setiap mahasiswanya. Dicetak sekali, makanya kalau hilang tidak mungkin dicetak kembali ijazah. Dia berubah menjadi surat keterangan lulus atau SKL kita kenal. Nah, pada saat UGM ini mengeluarkan ijazah, rupanya sebelum diserahkan, ijazah ini dikopi sekali oleh UGM. Nah, lalu dalam penyimpanannya dilipat. Makanya kalau ditanya, di mana fotokopi terlipat itu adanya di UGM. Tadi kan ditunjukkan oleh Dr. Tifa. Dr. Sigit waktu menunjukkan itu kan itu dipegang beliau. Berarti itu jelas filenya beliau. Bahwa UGM menyimpan dalam kondisi lipatannya, saya juga nggak bisa komplain gitu ya. Tapi isinya tetap sama. Nah, untuk ijazah Jokowi nggak pernah dilipat lah, nggak mungkin dilipat. Dan dari foto juga terlihat. Nah, waktu di Bareskrim itu kan dua ditunjukkan. Satu yang fotokopi garis itu yang didapatkan dari UGM. Satu lagi foto yang waktu penyerahan dari adik ipar itu fisik asli. Dan memang tidak ada lipatan, sampai kemarin pun tidak ada lipatan. Dan tidak ada noktah tinta loh Pak, tidak ada noktah tinta. Betul, itu kan asli. Tidak ada noktah tinta betul, ya. Asli tidak ada noktah tinta, memang apa adanya. Noktah tinta bahwa itu fotokopinya misalnya ya, oleh UGM kena kopi atau segala macam, saya bisa komentar, silakan ditanyakan kepada pihak UGM. Tapi kalau dari Pak Jokowi clear, ijazah tidak pernah terlipat, dan itu dua-duanya sama-sama ditunjukkan oleh Bareskrim, tapi dalam bentuk waktu penyerahan di foto. Hanya itu aja. Ya baik, saya ini sekali lagi agar tidak bergeser ya, ini fakta-fakta ini agar tidak bergeser, bahwa tampak noktah ini seperti tumpahan kopi, Ternyata ini bukan tumpahan kopi, ya. Ini adalah bleberan tinta, bleberan tinta yang berasal dari logo UGM. Ini kami dapatkan ya penjelasan ini itu dari ijazah. Ini yang saya pegang adalah replika dari ijazah asli lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, ya. Ternyata pada ijazah yang usianya 40 tahun, memang pada logo UGM ini terjadi bleberan tinta. Ya, ini adalah karena aging ya, karena usia. Nah, jadi kami bisa melihat bahwa ini pun terjadi hal yang sama. Nah, artinya apa? Kita mesti bertanya, di mana ya dokumen yang difotokopi dan kemudian disampaikan oleh Bareskrim dan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Karena spesimen dokumen ini tidak sama dengan yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama. Baik. Ya, kalau kita melihat ya, ini tentu saja bukan domain saya, tetapi saya mesti sampaikan ya, secara disonans ya, bahwa logo UGM ini ya yang ditampilkan oleh Dian Sandi ini sama sekali tidak ada bleberan tinta. Jadi kita bisa menduga, kita bisa menegakkan hipotesis bahwa logo ini logo baru. Usianya belum 40 tahun, ya. Oke. Gimana, Bang Ya, kalau Rifai? saya tetap dalam pendirian bahwa persoalan garis dan apa ada tetes itu kan pertama harus menjawab UGM. Dan itu kan fotokopi ya. Kita juga nggak bisa mempersoalkan orang menyimpan. Tapi yang pasti tidak ada substansi yang berbeda
dari seluruh yang beredar, bahkan dari temuan Bang Bonatua terhadap 3 legalisir di 3 KPU dalam masa yang berbeda. Saya senang sekali bahwa intinya apa justru, pertama fakta yang terbukti adalah Pak Jokowi selalu melengkapi seluruh administrasi pada saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Selalu beliau menyerahkan ijazah legalisir. Lalu kedua apa juga menjadi fakta, ternyata ijazah Pak Jokowi berkali-kali disahkan oleh UGM. Di tahun-tahun yang berbeda oleh dekan-dekan yang berbeda secara berulang-ulang, bahkan setidaknya 5 kali. 2 kali pada saat di Solo, 1 kali Jakarta, 2 kali Pilpres. Dan itu legalisirnya ada semua gitu ya. Artinya fisiknya sendiri ijazah itu sudah dilihat, sudah disahkan legalisirnya oleh UGM. Jadi buat kami ini semakin clean dan clear bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada persoalan. Baik. Oke, Bang Rifai semua boleh tanya nggak? Baik. Boleh? Boleh ya, oke. Oke. Ini menurut Anda ini adalah foto ijazah asli Oke. nggak yang Ya. diposting? Dia memfoto dari Oke, pendapat ijazah ya, asli. pendapat saya ya, Ya. karena saya bukan ahli Baik. tele apa gitu ya. Baik. Tapi kalau saya lihat, Ini foto karena saya ijazah pernah lihat asli. fisiknya ijazah Pak Oke. Jokowi, ini foto dari ijazah Pak Jokowi. Ijazah asli. Ya. Oke. Artinya asumsi Anda foto ini berasal Baik. dari foto ini. Baik. Asumsi Anda. Enggak, di objek yang sama tapi cara fotonya berbeda. Nah, jadi memang kan mereka ini meminta penghentian penyidikan ini kan juga apa ya saya bilang kalau bahasanya teman-teman relawan itu mungkin ya mereka putus asa kali ya. Jadi kan pertama mereka memfitnah, menuduh ijazah palsu. Kemudian mereka sibuk kesana kemari cari bukti untuk mendukung pernyataan mereka, tuduhan mereka ijazah palsu sampai ke kuburan dicari-cari, sampai kemana-mana dicari-cari. Kemudian setelah mencari, kemudian setelah ditersangkakan, mereka sibuk nih untuk menyatakan pasal-pasal itu, menyalahkan pasal-pasal itu. Pasal-pasal pidana itu, uji materi ke MK. Nah, setelah itu kemudian sekarang sibuk mereka meminta penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum. Jadi kan jelas nih, semua dilakukan, yang penting bagi mereka ijazah ini dinyatakan palsu, kan begitu. Nah, ini kan sudah melalui proses hukum. Ya, sedang dalam proses hukum penyidikan di Polda Metro Jaya. Jadi mari hadapi, ya berikan bukti-bukti. Bukti-bukti itu kan kalau sampai sekarang kita lihat, ini kan mereka menuduh ijazah palsu kemudian dilaporkan fitnah, pencemaran nama baik dan lain-lain ITE. Nah, kalau memang mereka yakin ijazah ini palsu, berikan buktinya. Baik. Berikan buktinya, misalnya kan bukti Baik. itu misalnya surat akta otentik. Sampai sekarang kita nggak tahu, nggak pernah tahu bahwa ada bukti itu saksi yang mendukung misalnya Baik. bahwa ijazah itu palsu, sampai sekarang nggak pernah ada itu saksi. Baik. Kan begitu. Bang Fadli, putus asa betul. Nah, baik Mbak Agni. Tadi pertanyaan Mbak Agni kan langsung ke Bu Dokter ya, langsung ke pokok masalah nih. Tapi kami kembali tadi ya menanggapi Bang Freddy tentang pokok masalah nih. Tapi kami kembali tadi ya menanggapi Bang Freddy tentang minta penghentian ya. Nah, kita mulai dari satu peristiwa yang terjadi di tanggal 8 Januari 2026. Tiba-tiba ya, semua kaget nih. Datang yang namanya Bang Egy Sujana dan Damai Harilubis ke Solo. Ya kan? Kalau di Google Maps itu sekarang namanya Tembok Ratapan. Lagi rame itu kan. Nah, datang kemudian ketemu dengan Pak Jokowi, didampingi oleh penyidik, ada juga Dir Krimum waktu itu, ya kan. Itu kita nggak tahu. Tapi kemudian berita berkembang ada perdamaian, ada maaf-maafan atau keadilan restoratif. Nah, seminggu kemudian, tepatnya 15 Januari 2026, muncul nih pengacaranya Egy Sujana memposting atau muncul di sosial media, ini loh SP3-nya Egy Sujana. Hanya dalam waktu 1 minggu muncul SP3. Surat Oke. ketetapan penghentian penyidikan. Oke. Poinnya Bang? Poinnya setelah itu tentu kita berdiskusi. Kita berdiskusi di tim internal, para barisan pembela Roy Rismon Tifa, termasuk kita bertanya dengan ahli. Salah satunya yang kita tanya adalah Komjen Pol Ugreseno, ya kan, mantan Wakapolri. Nah, kemudian dalam kajian itu disampaikan tidak bisa seperti itu. Bagaimana kami muncul beberapa pertanyaan waktu itu.
pertanyaannya antara lain ya, apakah keadilan restoratif yang seperti dipraktekkan itu, ya itu kan berdasarkan pasal 24 di KUHP kita yang baru, bisa dilakukan terhadap orang atau perbuatan? Oke. Kan ini muncul pertanyaan. Yang kedua, bagaimana penerapan pasal ini ketika terlapor atau tersangka lebih dari satu untuk satu perbuatan yang sama dalam satu laporan polisi yang sama? LP Pak Jokowi itu 30 April nomor LP 2831 melaporkan 8 orang dengan 7 pasal. 310, 311, 160, ya kan? 27A, 28, 32 dan 35. Ya kan 7 pasal ini ya kan itu dilaporkan Pak Jokowi terhadap 8 orang. Bagaimana kemudian penghentian perkaranya hanya berlaku untuk 2 orang. Nah, makanya kemudian kita kaji dan kita buka juga di dalam KUHP itu kan jelas. Baik. Yang 24 ayat 2 huruf H itu tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Baik. Nah, kita harus memaknai penyelesaian ini seperti apa. Kan tidak bisa sepotong-sepotong, Mbak. Baik. Karena dia perkara. Perkara itu kan utuh. Sejak saat dia dilaporkan sampai dengan menjadi berkas perkara. Pertama, restoratif justice itu bukan sesuatu yang dilarang, bahkan itu diatur oleh undang-undang. Dan tidak ada satu hukum acara pun yang menyatakan dengan adanya restoratif justice maka LP harus tercabut atau gugur. Itu tidak ada. Lalu kedua, kembali lagi, restoratif justice ini kan berangkat dari sebuah kesepakatan. Lah sekarang dari 8 tersangka hanya 2 yang mau bersepakat. Masa kami paksa yang 6 harus bersepakat juga gitu ya. Bahkan waktu itu kami berharap yang lain menyambut, yang ada malah kami dituduh diadu domba. Padahal amit-amit kami juga nggak pernah tahu Bang Egy mau datang gitu ya, nggak pernah tahu juga beliau dalam keadaan sakit. Itikat baik kami melakukan RG malah dianggap diadu domba. Yang benar, Kami Bang. kami termasuk yang Yang benar nggak tahu diomelin gitu, gitu. Ya. Bang. Betul Kak. Saya pribadi betul-betul nggak tahu loh ya. Gimana Bu Tiva? Nah jadi sekretariat RG itu kita tawarkan nggak mau lah. Kalau nggak mau gimana gitu. Jadi kembali lagi ya. Bagi yang tidak sepakat menurut undang-undang ya tetap berlaku ketentuan. Dan jangan lupa ini delik aduan, Mbak. Oke. Ya. Delik aduan itu si pelapor boleh menentukan siapa yang akan diadukan, siapa yang tidak. Oke. Jadi bukan serta-merta harus tercabut semua. Nah terkait dengan, sorry tambahan sedikit, terkait rujukan yang digunakannya KUHP menurut rekan Fadli, saya tidak sependapat karena di pasal 361A KUHP baru itu justru menyatakan penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung saat berlakunya KUHP baru tetap menggunakan KUHP dan ketentuan lama. Jadi rujukannya adalah Perkapolri 8 2021. Oke. Gimana Dokter Tiva? Itulah ya, jadi kalau suatu peristiwa itu tidak digawangi oleh dasar metodologi ilmiah itu ya begitu. Jadi bolak-balik sana kemari. Seperti fakta yang tadi disampaikan oleh Bang Freddy Damanik ya. Sebetulnya coba ya masyarakat sendiri juga bisa paham kok. Siapa sih yang di sini yang ketakutan, yang risau, yang gundah gitu ya, yang masih menggunakan projo, padahal sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, masih projo sana, apalah gitu, relawan Pak Jokowi, cinta lover dan sebagainya itu, ya kemudian dan mereka masih tetap ditegakkan, masih tetap diadakan pada sampai dengan hari ini gitu ya, untuk menyerang kami para ilmuwan gitu ya. Jadi Di maksud segala macam- Dokter Tiva Ya. yang putus asa ini justru Jokowi. Iya, kalau kita kan tetap ya artinya penelitian kami sudah selesai, sekarang sudah dilanjutkan lagi oleh para ilmuwan yang lain, Dr. Oke. Bonapuasi Lalahi dari USU, kemudian ada Dr. Lydia dari ITB dan seterusnya, Profesor Tono Saksono, Dr. Ridho Rahmadi, ada Profesor Zainal Mutakin, Oke. ada Profesor sampai guru besar kita semua, Profesor Din Syamsuddin ya. Ini semua sudah bicara karena melihat bahwa kami yang sedang melakukan apa yang menjadi tugas kami secara ilmiah itu tidak diberikan kesempatan yang baik, bahkan kemudian malah dikriminalisasi. Oke. Saya mau lanjut sama Bang Rifai sebentar. Ini supaya jelas ya. Jadi pertanyaan saya tadi kan saya tanyakan ke Bang Rifai. Bang Rifai ini ya 2 spesimen Ya. dipegang oleh orang yang dipercaya oleh Pak Joko Widodo ya. Pertama adalah kader PSI yang namanya Dian Sandi Utama. Yang kedua ada ipar Pak Jokowi namanya Pak Anto. Ya, menurut Anda ini spesimen ini sama apa beda? Objeknya sama. Sama. Objeknya ya. Nah, Kalau spesimen karena satu lurus satu miring, ya. kita lihat Oke, lagi. ya. Jadi inilah ya, saya ingin menunjukkan bahwa mata awam secara ilmiah dengan mata ilmuwan seperti kami itu beda. Melihat bagaimana nih. Saya
sedang melakukan dan sudah belasan tahun melakukan penelitian molekuler. Jadi udah biasa melihat barang-barang yang kecil-kecil itu udah biasa. Baik. Makanya ini adalah 2 spesimen, 2 dokumen yang berbeda. Ya, nanti nggak saya spill sekarang. Ini 2 spesimen yang berbeda gitu loh. Bedanya di mana masih rahasia? Nggak rahasia karena durasi kita tinggal 20 Oke. menit. Oke. Apa yang disampaikan orang-orang besar itu, masalah substansinya, menurut saya nggak ada substansinya, nggak berdasar semua. Begawan, profesor, guru besar dibilang tapi nggak ada substansinya. substansi terhadap perkara ini apa? Kan begitu. Masya Ya, Allah. Prof. Komjen Ugraseno misalnya mengatakan penghentian demi hukum. Beliau tahu nggak sih demi hukum itu apa? Wakapolri. Begitu loh. Pak. Demi hukum itu kan kalau nggak dia meninggal. Ya memang harus diberhentikan. Nebis and idem harus diberhentikan. Daluarsa harus dihentikan. Kan begitu. Ya kalau RJ tadi udah dijelasin. Kalau RJ pidana itu prinsipnya pertanggungjawaban pidana itu privat, pribadi. Ya kalau RJ memang harus ada kesepakatan. Ya kalau boleh yang nggak interupsi sepakat sedikit nggak? Ini nggak karena- bisa RJ. Boleh, Makanya nggak. silakan Ibu. Saya interupsi ya, Bang Freddy. Orang-orang yang datang menjadi ahli itu para begawan. Bahasa internasionalnya mereka tuh para oracle. Begawan. Di atas ilmu mereka itu. Jangan hina mereka, apalagi Komjen. Substansi. Apalagi Komjen Jenderal Ugraseno Wakapolri. Ya terserah, Profesor Din Syamsuddin, whatever, Profesor Tono Bu. Saksono, Whatever. Masya Allah. Saya katakan, jangan menghina, ini begawan pada turun gunung Saya untuk tidak ada. menyelamatkan bangsa dan negara ini. Saya tidak ada menghina. Anda siapa Saya ngomong mengatakan substansi? substansinya. Jangan hina begawan. Substansi yang jangan, mereka- jangan pernah hina guru-guru kita. Jangan pernah hina guru-guru Saya kita. tidak menghina mereka. Substansi yang mereka sampaikan di dalam perkara ini tidak berdasar. Mari berdebat masalah substansi, kita sama-sama orang hukum. Mereka hadir itu Beliau karena mereka sangat paham dengan substansi, Bang Freddy. Justru karena mereka sangat paham dengan substansi, maka Ya. mereka bersedia hadir. Artinya Kita Bang belajar. Freddy sendiri ini meragukan kapabilitas Ugraseno sebagai mantan Wakapolri ini, Bang. menurut saya Bagaimana? tidak ada dampaknya bagi kasus ini. Karena penyelesaian kasus ini memang harus di pengadilan. Silakan, kemarin kan Pak Ugro udah tampil di CLS itu, ya. Yang seperti itu saja proses. Kalau memang harus jadi saksi di penyidikan, nanti di pengadilan, nah itu baru keren. Kalau cuma membangun narasi di publik, ya itu silahkan, itu hak setiap orang berpendapat, Freddy, berekspresi hak setiap mereka orang. itu sedang melakukan sebuah operasi hukum. Saya sampaikan Mereka bahwa hadir, itu mereka hadir di mana? Mereka tidak hadir di Polda. tidak Mereka ada, menurut saya datang tidak memenuhi ada undangan pentingnya dari bagi Polda. penyelesaian perkara ini. Kalau membangun narasi ya kita juga berhadapan, makanya tugas kita juga menjawab narasi-narasi yang mereka sampaikan. Sesimpel itu sebetulnya. Artinya apa yang dilakukan oleh tim RRT ini menurut Abang adalah permainan narasi publik. Permainan begitu? narasi hanya untuk menghindari. Saya interupsi. Saya silakan, untuk Dr. menghindari. Tifa. Orang kalau mau membangun narasi seperti termol-termol itu teriak-teriak di jalan. Ya, tetapi mereka itu menyampaikan ilmu mereka itu di sebuah tempat yang sangat terhormat, namanya di Reskrimum Polda Metro Jaya. Mereka para begawan itu hadir demi hukum. Ada di wilayah Polda Metro Jaya, diundang dengan sangat terhormat oleh Polda Metro Jaya. Kok dikatakan membangun narasi? Membangun narasi itu para termul-termul yang teriak-teriak di jalan itu. Para termul-termul yang bikin fitnahan-fitnahan terhadap kami di media dan sebagainya, itu yang membangun narasi yang tidak substansif namanya. Kita tuh sama-sama belajar kepada para guru-guru kita, itu guru-guru besar kita, itu kita belajar. Baik. Saya pun masih jadi murid mereka. Hendaklah rendah hati untuk menerima ilmu dari para guru yang ketika mereka sudah berkenan untuk hadir, turun gunung, memberi pelajaran buat kita Baik, Bang semuanya. Nah, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para terlapor ini, menurut saya tidak akan menolong orang-orang ini. Kan begitu. Substansinya apa? Pencemaran nama baik. Kan begitu. Jadi Pencemaran nama baik, kalau oke. memang mereka ini, Buktikan, ya, gini kan, kami mencemarkan Roy nama Suryo baik. katanya laporkan saya kalau berani, kan begitu di awal-awal. Dilaporin sekarang, lihat harus dihentikan, kan begitu. Dengan alasan karena yang lain
RJ. Nggak ada loh ya, itu fitnah loh ya. Siapa bilang Bang Roy laporkan, kami nggak ada. Banyak di medsos. Mana buktinya, Iya, nanti saya tunjukin. Mana buktinya? Banyak di medsos kan. Mana? Laporkan Mana? saya kalau berani. Jangan fitnah, mana? Banyak. Mana? Banyak, nanti saya tunjukin. Nggak Gampang ada, itu. nggak ada. Oke, Sekarang, ya. Bang Fadli, silakan gimana tanggapannya? Saya luruskan Bang Freddy tadi. Pidana itu bukan privat. Hukum pidana itu hukum publik. Negara hadir menjaga peraturan perundang-undangan ini terlaksana. Interupsi Maka Bang, penyidik- bukan pidana, saya katakan pertanggungjawaban pidana itu privat, pribadi. Tadi dibilang privat. Pertanggungjawaban Nah, pidana. bagaimana? Kita kan menyimak bukan tadi. pidana. Pidana itu hukum publik. Nah, Semua pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana itu apa? Ketika kita melakukan tindak pidana, maka yang bertanggung jawab itu pribadi kita. Kalau dia delik aduan, maka dilaporkan. Kalau mau itu selesai, yang mengadukan harus mencabut. Itu namanya pribadi. Ya. Bukan dia yang melakukan yang bertanggung jawab. Si A, si C, si D. Bukan. Itu namanya pertanggungjawaban pidana. Kalau hukum pidana publik. Oke, Nah, silakan Tolong Bang oke. Fadli. Dipahami. sudah diluruskan sendiri ya. Nah, jadi saya mau sampaikan ya, ketika kita memahami hukum pidana itu, kita mulai dari pasal 1 ayat 1 KUH pidana itu sendiri. Tiada pidana tanpa kesalahan, ya. Jadi kalau kita ini datang ke Polda Metro Jaya, mau buat laporan polisi, itu banyak meja yang harus kita lalui. Terutama pertama itu adalah konsultasi, ya kan? Apa pertanyaan katakanlah penyidik atau petugas di situ, di piket atau loket di situ, ya kan? Peristiwa apa yang mau dilaporkan? Ya, bukan siapa yang mau dilaporkan. Jadi pidana itu adalah perbuatan. Perbuatan itu kemudian apakah mengandung unsur, ya kan, melanggar peraturan perundang-undangan, kan gitu. Baru Baik. ditanya siapa pelakunya, Baik. siapa saksinya, apa alat buktinya, kan begitu. Di mana lokus dan tempus peristiwanya. Jadi kalau pidana itu melaporkan semua orang siapa saja bisa dilaporkan, ya kan penuh penjara. Tapi kan undang-undang membatasi itu. Pidana itu perbuatan, perbuatan itu kalau melanggar peraturan perundang-undangan maka timbul pertanggungjawaban Baik, pidana. Nah, baik. kaitannya adalah ketika Pak Jokowi, ya, kembali nih ke pokok persoalan semula, membuat laporan polisi tanggal 30 April 2025, itu dia melaporkan dengan 7 pasal itu terhadap 8 orang. Bulat nih. Kami lihat langsung pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025. Diperlihatkan nih LP-nya. Ya kan? Ada 4 LP. Andi Kurniawan, Lecumanan, Samuel, dan Pak Jokowi. Ya kan? Nah, ketika kita lihat LP itu, jelas di situ peristiwanya apa, terlapornya siapa? Terlapornya ini ada 8 orang. Oke. Kan gitu. Nah, kemudian kita kaitkan dengan surat penghentian penyidikan terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, ya kan? Dalam surat ketetapan di 15 Januari itu, saya bacakan, memutuskan, menetapkan, 1, menghentikan penyidikan. Poin-poinnya saja Bang. Ya, menghentikan penyidikan terhadap tersangka Egy Sujana dalam LP nomor 2831. Juga, jadi bukan mencabut penetapan tersangka terhadap Egy Sujana, Oke, tidak. Bang Rifai silakan tanggapannya. Ya, ini kan kembali ke soal redaksi yang mau coba dipersoalkan. Tapi kan pada intinya semua penegak hukum bisa memahami SP3 itu arahnya adalah untuk pertanggungjawaban pribadi-pribadi ya. Karena memang SP3 harus diterbitkan sesuai dengan tersangka-tersangka yang sudah ditetapkan. Nanti saya mau koreksi sedikit. Pak Jokowi itu hanya menggunakan 5 pasal, bukan 7 pasal ya. Jadi 310, 311 yang sebenarnya juga ini jungto dari 27A. Karena ITE kan sebenarnya 27A. Lalu pasal kedua 32 dan 35. Yang lain dari teman-teman pelapor lain. Kedua bahkan kalau Pak Jokowi dari awal tidak concern loh siapa terlapornya. Beliau akan hanya menyatakan ini 31 objek sosial media. Saya merasa substansinya memfitnah bukan hanya menghina. Memfitnah saya minta ini dicari pelakunya dan dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya Ya. interupsi. Ya, makanya Bahkan yang di situ dilaporkan perbuatan kata-katanya atau jelas orang. lidik ya, penyelidikan. Siapa tersangkanya lidik. Kan ya. Bang Rifai selalu begitu Kenapa ya, lidik? memutarbalikkan. Nggak perlu dijelaskan. Itu fakta di dalam BAP. Fakta. Kenapa lidik? Karena ini tindak pidana ITE.